Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Brilliant Accountant, tempat asik dan seru untuk belajar akuntansi. Video ini merupakan kelanjutan dari video pertama saya di channel ini, di mana saya akan mengupas cara memasukkan jurnal postingan ke dalam perkiraan buku besar yang sesuai dengan menggunakan format akun standar di sebuah perusahaan jasa. Video ini akan menjadi bagian kedua dari beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. So, stay tune dan silahkan ikut penjelasannya secara bertahap hingga pemahaman teman-teman juga dapat lebih optimal. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah bersedia subscribe channel ini dan menonton video-video di channel ini. Doa saya agar teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Oke, untuk pekerjaan tugas yang kedua alias soal yang kedua ya, kita perlu baca dulu. Di sini disebutkan bahwa kita disuruh memasukkan jurnal posting ke dalam perkiraan buku besar yang sesuai ya, dengan menggunakan format akun standar. Format akun standar yang mana yang dimaksudkan? Itu yang ada di chart of account ya. Untuk keperluan ini ya, untuk keperluan ini saya sudah membuat template-nya ya. Ikut ini ya. Saya sudah buat template-nya. Ini ada beberapa kotak-kotak ya. Kita akan isikan satu persatu. Diurut mulai dari akun pertama yang paling liquid, yaitu cash, lalu piutang usaha, dan seterusnya hingga beban pensutan peralatan ya. Baik, berdasarkan chart of account yang sudah kita lihat di soal ini, kita akan mengisikan satu persatu ke setiap buku besar yang ada ya, yaitu yang tadi seperti saya sudah sampaikan, dimulai dari akun kas hingga kemudian tiba di akun beban penyusutan peralatan. Oke, yang pertama kita masukkan transaksi untuk buku besar kas ya. Kita tulis saja dulu nomor akun ya, nomor akunnya ya, nomor akun berapa nih, 1110 ya, 1110 ya. Lalu di sini kita isi dengan nama akunnya, yaitu kas ya. Lalu di sini kita masukkan keterangan tanggal ya, tanggal transaksi ya. Lalu di sini kita masukkan keterangan transaksi ya. Lalu kemudian di sini debit ya. Lalu di sini kredit ya. Lalu di sini ada namanya saldo ya. Dan saldo ini pun ada debit dan kreditnya. Apa bedanya debit kredit di sini dengan debit kredit di sini? Debit kredit yang di kolom E dan F ini, yang saya blok ini ke bawah terus sama ya. Ini adalah debit kredit dari transaksinya. Ya. Namun di debit kredit yang ada di kolom G dan H yang saya blok ini adalah debit kredit dari atau di sisi saldonya. Ya, jadi kalau contohnya kayak cash, tentu ada saldonya. Saldonya pasti debit karena cash tidak mungkin minus. Saldonya cash berarti nanti akan ada di debit sini saldonya. Sedangkan yang ada di sini adalah transaksinya. Kalau ada transaksi penambahan cash, maka dia akan debit di sini lalu menambahkan saldo di sebelumnya sehingga kemudian terakumulasi di baris berikutnya. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu kita akan catat di buku besar ini per tanggal transaksi ya, per tanggal transaksi. Kita lihat, kita akan mendasarkan pencatatannya dari transaksi-transaksi yang ada di tabel di atasnya ini ya, mulai dari atas. Perhatikan di sini kapan pertama kali ada transaksi yang melibatkan akun kas, yaitu di tanggal 6 Mei ya. Ini adalah transaksi pertama kali yang melibatkan adanya akun kas ya, sehingga kita catat nih tanggal 6 Mei ya, tanggal 6 Mei, tanggal 6 Mei sini. Oke,
Kenapa di baris kedua? Karena baris pertama adalah saldo awal, ya, saldo awal. Oke, ini harusnya adalah tanggal 1 Mei atau 2 Mei, ya, 2 Mei. 2 Mei, kenapa 2 Mei? Karena 2 Mei disebutkan di soal didirikan, ya, pada tanggal 2 Mei. Ini adalah 2 Mei, saldo awal. Kebetulan tidak ada saldonya, ya, sehingga di sini kita akan catat 0, ya, 0, debit 0. Lalu tanggal 6 Mei adalah transaksi pertama yang melibatkan akun kas, di mana di sini ada penambahan sebesar 20 juta alias di debit, ya. Berarti 20 juta ini kita masukkan di debitnya, 20 juta, ya, 20 juta. Dengan demikian saldonya, nah, saldonya ini adalah saldo awal. Saldo di tanggal 6 Mei adalah saldo awal ditambah transaksi debit atau dikurangi transaksi kredit jika ada. Sehingga dengan demikian saldo per 6 Mei menjadi 20 juta rupiah. Ya, masuk akal ya. Kenapa? Karena awalnya kan tidak ada saldo, kosong kasnya. Lalu dengan adanya setoran modal dari Bu Mona sebesar 20 juta di tanggal 6 Mei, maka sejak saat itu juga saldo kas di berangkasnya Cuan Busana itu ada sebesar 20 juta rupiah. Ya. Untuk keterangan transaksinya kita tulis saja seperti ini. Tambahan setoran modal. Nggak usah panjang-panjang ya, biar simple ya teman-teman. Tambahan setoran modal dari Mona, ya. Atau nggak usah ibunya ya, apa tambah setoran modal gitu ya, biar singkat ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di baris berikutnya, kita akan isi dengan transaksi berikutnya setelah tanggal 6 Mei yang melibatkan adanya akun kas, yaitu di mana 6 Mei sudah, 10 Mei tidak ada, 15 Mei. Nah, di sini ada apa? Pengajuan kredit, itu ya. Berarti dia terima dari Bank Veteran. Terima apa? Terima cash sebesar 25 juta rupiah. Kita catat tanggal 15 Mei, kita masukkan ke sini. Terima dari Bank Veteran. Terima uang kredit, ya. Kredit aja lah, kredit dari Bank Veteran sebesar 25 juta rupiah. Betul ya teman-teman ya? Oke, dengan demikian saldonya nambah lagi dong, betul nggak? Betul ya, nambah lagi. Jadi 20 ditambah 25 dikurang kalau ada kredit, rumusnya sama. Jadi saldo awal sebelumnya, saldo awal atau saldo sebelumnya ditambah debit transaksi atau dikurang kredit transaksi, ya, sama. Kita copy saja rumusnya ya, bawah. Oke, kemudian setelah tanggal 15 Mei ada tanggal berapa lagi? Tanggal 17 Mei, ya, terima 650.000 rupiah DP, ya, DP alias uang muka untuk orderan penjahitan 4 baju, ya. Kita catat 17 Mei terima berapa? Terima DP orderan jahitan 4 baju. Oke, berapa tadi angkanya? 650.000 rupiah. Perhatikan, setelah saya paste ini di sini, maka saldonya akan gerak nih. Saldo debitnya berubah menjadi 45.650. Perhatikan, ya. Nah, langsung bergerak ya. Kenapa? Karena ada penambahan cash, ya. Oke, selanjutnya transaksi berikutnya yang melibatkan adanya akun cash di mana lagi? Nah, nih 19 Mei. Tapi kali ini ada pengeluaran, teman-teman ya. Kredit. Oke, catat 19 Mei. Ya. Dari sini kita lihat bahwa ada kredit cash, yaitu apa? Yaitu untuk membayar sebagian utangnya kepada toko mentari. Ya. Maka kita catat di sini kredit Mei. Keterangannya adalah pembayaran
hutang peralatan pembayaran hutang usaha, jadi ya, simple dan ringkas ya. Pada prakteknya ini bisa dipanjangin berapapun, tapi untuk memudahkan penjelasan saja saya ringkas ya. Nah, 5 juta. Perhatikan di sini, begitu kita copy 5 juta tadi di sini, angkanya bergerak lagi, berubah lagi dari 45 menjadi 40. Kenapa? Karena berkurang, keluar cashnya ya, berkurang karena keluar. 45 saldo sebelumnya tanggal 17 Mei, kemudian dikurang 5 juta karena keluar uang untuk bayar utang, sehingga saldo tinggal 40.650.000 rupiah. Bergerak terus ya. Perhatikan, nanti yang berikut itu akan bergerak ya. Setelah tanggal 19 ada lagi transaksi berikutnya, ada, yaitu tanggal 22 Mei ada prefer pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi ya, tanggal 22 Mei. Nah, catat 22 Mei pengambilan prefer ya. Berapa tadi angkanya? 4,5 juta rupiah. Nah, begitu saya paste di sini nanti, maka 40 juta ini akan berkurang lagi teman-teman ya, menjadi sekitar 36 jutaan. Kita coba ya, berkurang lagi sebesar 4.500.000 ya, per tanggal 22 Mei. Selanjutnya ada lagi, ada lagi. Rupanya tanggal 24 Mei ini ada bayar cash untuk beban gaji dan beban iklan. Oke, catat 24 Mei ya, Mei. Pembayaran beban usaha ya, beban usaha. Di sini sebutkan 24 Mei ini ada 2 beban, kita gabungkan aja 1.150. Perhatikan di sini akan bergerak lagi nih, saldonya 36, 150 menjadi dikurang 150, maka akan sekitar menjadi 35 juta kalau saya tidak salah ya. Kita buktikan, yes, terbukti ya, jadi 35 juta, berkurang dia. Kenapa? Karena ini ada pengeluaran, ada pengurangan cash. Seperti saya bilang di awal di video pertama, bahwa kalau ada transaksi penambahan aset maka didebet, tapi kalau ada pengurangan aset maka kita kreditkan ya. Dan itu terbukti di sini, saldonya bergerak dinamis ya, nambah kalau ada debit, berkurang kalau ada kredit ya, berkurang. Oke, selanjutnya ada lagi, ada tanggal 29 Mei. Di sini ada transaksi berupa penerimaan cicilan piutang ya. Tadi kan tanggal 17 Mei ada piutang ya, di sini ya, dibayar sebagian sebesar 6,5, ada piutang 1 juta. Nah, 1 juta ini kemudian dibayar sebagian lagi sebesar 450.000 rupiah sejak kita terima dana 450.000 rupiah dari pelanggan ya. Di sini kita sebut aja penerimaan cicilan piutang ya, piutang. Berapa angkanya? 450.000 rupiah di debit ya, sehingga nanti saldonya akan naik lagi nih ya, akan naik. Kita tulis dulu 450.000 rupiah di debit, lalu kita copy saja angkanya dari atas ke bawah, sehingga di saldonya menjadi 35.450.000 rupiah. Oke, di sini kita sudah selesai memasukkan transaksi kas ke buku besarnya kas ya, ke buku besar akun kas. Selesai. Kenapa saya bilang selesai? Karena setelah 29 Mei tidak ada lagi transaksi. Clear ya. Oke, selanjutnya setelah kita menyelesaikan pencatatan buku besar kas, maka buku besar berikutnya yang akan kita catat adalah sesuai dengan chart of account, adalah buku besar piutang usaha. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kita ngurut ya, bikin buku besarnya tuh ngurut dari akun paling pertama hingga akun paling terakhir, yaitu nanti beban penyusutan Oke, untuk akun berikutnya itu piutang usaha. Kita tulis dulu ininya ya, keterangannya ya, keterangannya.
Nomor akunnya berapa tadi nih? 1200. Kita copy saja ya. Oke, lalu nama akunnya di sebelahnya ya, itu piutang usaha. Oke. Lalu untuk yang keterangan kolom lainnya kita kopikan saja dari buku besar cash, sama saja ya, tanggal, keterangan transaksi, debit kredit, lalu ada saldo debit kredit, sama ya. Oke, kemudian dari sini kita mau mulai mengisikan buku besarnya seperti kas tadi ya, seperti akun kas tadi. Kita juga perlu masukkan di sini saldo awal ya, saldo awal. Tentu saja di sini masih 0 ya teman-teman. Tapi jangan lupa nanti akan kita kopikan rumusnya ya ke bawahnya nanti untuk penambahan atau pengurangan sesuai transaksi yang terjadi ya. Perhatikan di sini, kita lihat transaksi pertama yang melibatkan akun piutang usaha yang mana? Kita lihat transaksi pertama tidak ada, kedua tidak ada, ketiga, keempat. Nah, di sini ada piutang usaha ya. Transaksi yang melibatkan akun piutang usaha yang pertama adalah transaksi per 17 Mei ya, 17 Mei. Oke, kita catat 17 Mei. Lalu berikutnya kita catat di sini apa? Ada sama dengan keterangan di 17 Mei cash, yaitu terima order piutang yang sewa dikit atas orderan jahitan 4 baju. Order jahitan 4 baju. Oke. Itu adalah keterangan transaksi. Kita lihat tanggal 17 Mei piutangnya di mana debit kredit? Di debit. Sehingga kita masukkan angka 1 jutanya ini di kolom debit di buku besarnya ya. Begitu saya kopikan ini nanti ke sini, maka saldonya akan berubah di sini ya, akan berubah menjadi 1 juta. Perhatikan ya, betul ya. Kenapa berubah 1 juta? Karena sejak tanggal 17 Mei ini maka saldo piutang dari cuan busana itu menambah ya, bertambah menjadi 1 juta. Kenapa? Karena ada orderan ya, ada orderan, ada pesanan dari customer yang belum dibayar sebesar atau senilai 1 juta rupiah. Lalu setelah tanggal 17 Mei ya, apakah ada transaksi berikutnya yang terkait atau melibatkan piutang usaha? Kita lihat pelan-pelan ya, sebagai seorang akuntan kita harus teliti karena ada yang kelewat. Nah, ada di tanggal 29 Mei ini ya, 1 kali lagi. Berarti ya, kita masukkan 29 Mei di sini. Keterangannya adalah samakan saja dengan 29 Mei yang dari buku besar kas, yaitu penerimaan cicilan piutang ya. Tapi kali ini piutang usaha dikredit sebesar Rp450.000, sehingga nanti begitu saya copy paste-nya di sini dipastikan Rp450.000 di sel ini, maka saldo debitnya akan berkurang ya. Perhatikan, pastikan berkurang menjadi Rp50.000. Dan inilah saldo akhir dari akun piutang usaha per akhir Mei 2016. Kalau yang tadi saldo akhir akun cash per akhir Mei 2016 sebesar Rp35.450.000. Oke. Akun kedua sudah selesai buku besarnya, kita melangkah ke akun ketiga ya. Kita kopikan supaya lebih cepat, kita kopikan saja satu-satu nih judul kolomnya ya, kopikan saja satu-satu. Tapi nanti nomor akunnya akan kita ganti ya teman-teman, kita ganti nomor dan nama akun akan kita ganti ya, tapi sementara kita copy dulu supaya lebih cepat ya teman-teman. Oke,
satu persatu saya kopikan supaya lebih cepat. Jadi nanti tinggal ngubah-ngubah saja nomor akun dan nama akunnya ya. Oke, untuk buku besar berikutnya kita melangkah ke setelah piutang usaha, kita lihat chart of account. Asuransi dibayar di muka ya, asuransi dibayar di muka. Namun sebelum kita masukkan, kita cek dulu apakah ada di sini asuransi dibayar di muka transaksinya. Tidak ada ya, tidak ada nih. Sehingga kalau tidak ada, kita skip dulu, kita catat yang ada dulu ya. Kita buatkan buku besarnya yang akunnya atau transaksinya ada dulu ya. Kita skip, kita lanjut ke peralatan usaha ya. Peralatan usaha ini nomor akunnya 13110 ya. Kopikan saja peralatan usaha di sini. Oke, 13110 ya, peralatan usaha. Oke, seperti akun buku besar lainnya, kita awali dengan saldo awal ya. Lalu ada saldonya 0 dulu ya di awal, per 2 Mei 0, tidak transaksi. Lalu kita cek di transaksi awal-awal hingga akhir Mei apakah ada transaksi yang melibatkan akun peralatan usaha. Oh ada, nih, tanggal 10 Mei ada pembelian peralatan sebesar 12 juta rupiah. Sehingga kita catat nih ya, catat pembelian peralatan, pembelian dari toko Mentari ya, pembelian dari toko Mentari. Pembelian apa? Pembelian peralatan usaha saja ya, karena buku besarnya buku besar akun peralatan usaha. Sebesar berapa? Kita lihat tadi. Nah ini ya, 12 juta. Maka begitu saya pastikan di sini nanti debitnya 12 juta, maka saldo awal menjadi harusnya 12 juta. Nah ini belum, karena kita belum kopikan rumusnya. Oke, kita kopikan saja rumusnya, maka menjadi 12 juta rupiah. Kenapa sama? Kenapa kita copy rumusnya? Karena sama ininya ya, konsepnya. Saldo per 10 Mei itu adalah saldo sebelumnya ditambah transaksi debit atau dikurangi transaksi kredit di tanggal 10 Mei ya. Oke, kemudian dengan demikian saldo per 10 Mei adalah 12 juta rupiah. Lalu kita lihat apakah ada lagi peralatan usaha setelah 10 Mei ini. Tidak ada lagi ya, tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Sehingga berarti saldo peralatan yang sebesar 12 juta ini bertahan hingga akhir Mei ya teman-teman ya. Nah untuk memudahkan perhitungannya, saya akan copy saja nih rumusnya yang ini ke akun-akun lainnya biar nanti cepat ya. Oke. Kemudian ya, setelah peralatan usaha selesai, saldo buku besarnya kita isikan, maka akun berikutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Akumulasi penyusutan peralatan ini apakah ada di sini transaksi di atas? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Tapi ya, ini ada tapinya. Tapi nanti ini akan muncul nih di penyesuaian, sehingga pasti akan muncul juga ya. Nanti akan muncul juga nih transaksi ini di bulan Mei. Maka kita tetap buatkan ya, tetap buatkan buku besarnya untuk akumulasi penyusutan peralatan ya, akumulasi penyusutan peralatan. Mana yang ini ya. Oke, berapa angkanya? Nomor akunnya 3120 ya, kopikan saja, kita ubah dikit, 3120. Oke, tentu saja di sini kita jangan lupa masukkan saldo awal ya, selalu jangan lupa ini saldo awal harus ada di akun neraca
ini kan akun neraca ya, akumulasi penjusutan, peralatan usaha ya, kas, piutang usaha, ini akun-akun neraca. Jadi harus ada saldo awal. Kalau kalau akunnya akun laba rugi seperti pendapatan dan biaya, itu tidak perlu saldo awal ya. Oke, kita masukkan saldo awal, kita kopikan saja. Nah, oke, jangan lupa ini adalah akun akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan ini adalah pengurang dari peralatan usaha nanti pada saat setiap bulan ada penyusutan ya. Jadi setiap bulan ada penyusutan, berarti nanti akan ada penambahan akun di akumulasi ini. Nah, dan nanti di neraca akumulasi penyusutan ini akan menjadi faktor pengurang dari akun peralatan usaha untuk memperoleh nilai buku dari si peralatan usaha setiap bulannya. Oleh karena itu, saldo akumulasi penyusutan peralatan ini bukan di debit, tapi di kredit, ya teman-teman. Ya, ini saya hapus dulu. Dan rumusnya juga berubah nih, bukan seperti yang 12 juta ini yang saldo awal ditambah debit kurang kredit, tapi ini adalah saldo awal sebelumnya, ya, saldo awal sebelumnya ditambah kredit dikurang debit ya. Itulah rumus untuk akumulasi penyusutan. Berbeda sedikit berbeda dengan yang di akun peralatan usaha ataupun akun piutang usaha ataupun akun cash, karena dia saldo normalnya di kredit ya. Kalau yang 3 ini sebelumnya saldo normalnya di debit ya. Jadi saldo awal juga di debit, lalu saldo berikutnya itu rumusnya adalah saldo awal atau saldo sebelumnya ditambah dengan transaksi debit atau dikurangi dengan transaksi kreditnya. Namun untuk akumulasi penyusutan ini saldo normalnya kredit. Nah, ini nanti sama nih sifatnya seperti yang di akun kewajiban, kemudian akun ekuitas modal, lalu akun pendapatan. Mereka semua sama-sama bersaldo normalkan kredit, sehingga rumusnya adalah kalau untuk transaksi berikutnya saldonya adalah saldo sebelumnya ditambah, kan? Saldo sebelumnya ditambah dengan transaksi kredit, lalu kalau ada adalah dikurangi dengan transaksi debit ya. Oke, untuk berikutnya kita belum ada jurnal karena ini nanti baru akan kita isi setelah adanya jurnal penyesuaian yang kita kerjakan di poin ke-4 ini ya. Oleh karena itu kita lanjutkan ke akun berikutnya, yaitu bangunan ya. Bangunan ini sama sifatnya seperti peralatan usaha, dia adalah aset, sehingga kita taruh di sini bangunan ya. Bangunan ini akunnya 3210 ya, 3210. Copy saja, kita ubah kode akunnya 3210. Nah, di sini tentu saja sama sifatnya seperti peralatan usaha, ada saldo awal ya, saldo awal. Oke, saldo awal. Oke, karena ada saldo awal, maka ya teman-teman sekalian jangan lupa kita mesti tambahkan satu baris baru ya, ya, untuk mencatat transaksi berikutnya. Kenapa? Karena saya ingat ada transaksi di selama bulan Mei. Nah, ini tanggal 2 Mei ini ada transaksi penambahan bangunan karena ada setoran modal dari Ibu Mona sebesar 60 juta rupiah, sehingga kita mesti masukkan baris baru ya. Oke, kita kopikan ke bangunan ya, kita insert, kita kopikan ini ke baris di bawah saldo awal bangunan, namun tanggalnya kita ubah ya, 2 Mei. Lalu di sini kita isi sesuai keterangan setoran modal
pendirian, ya, setoran modal pendirian, setoran modal pendirian. Nah, angkanya adalah berapa? Dari di awal soalnya 60 juta, ya, 60 juta. Oke, kita tulis di sini 60 juta. Di sini di bangunan, ya, 60 juta. Oke, dengan demikian saldonya kemudian berubah nih, ya. Tadinya 0 menjadi 60 juta. Rumus sudah. Oke. Berikutnya kita sudah tahu bahwa untuk buku besar bangunan tidak ada lagi transaksi, ya, selama bulan Mei setelah tanggal 2 tadi, ya. Di tanggal 2 yang pertama tadi, kemudian setelahnya sudah tidak ada lagi transaksi yang melibatkan akun bangunan. Kemudian kita bisa melangkah ke akun berikutnya, yaitu akumulasi penyusutan bangunan. Nah, ini sama sifatnya seperti akumulasi penyusutan peralatan, ya. Akumulasi penyusutan bangunan sama dengan akumulasi penyusutan peralatan, ya. 13220 nomor akunnya. Di sini tentu saja karena sifatnya sama dengan akumulasi penyusutan peralatan, maka saldo awalnya juga sama-sama dikredit, ya, meskipun angkanya memang 0, ya. Lalu untuk transaksi berikutnya belum ada, nanti juga baru ada setelah apa? Setelah muncul jurnal penyesuaian untuk penyusutan yang poin B ini, ya, poin B. Kalau yang dari peralatan usaha poin D. Kalau poin B ini Bravo, ya, ini untuk bangunannya. Nah, sehingga kita perlu masukkan rumusnya nih supaya nanti tinggal masukin angkanya di transaksinya adalah di sel H79. Rumusnya apa? Saldo sebelumnya ditambah dengan transaksi kredit dikurang transaksi debit. Oke, lanjut. Transaksi ke buku besar berikutnya adalah tanah. Nah, tanah ini, ya, tanah ini ada di debit juga saldo normalnya. Kenapa? Karena dia adalah aset. Oke. Nah, untuk tanah ini berapa kode nomor akunnya? 13310. Kita copy saja dari bangunan punya, kita masukkan di sini, kita ubah jadi 3310. Oke. Karena tanah ini adalah aset, maka saldo normalnya adalah debit juga, sama seperti bangunan. Hanya saja di sini masih ada kurang satu baris lagi, kita akan insert, ya. Kita insert saja dari seperti ini, dari punya bangunan kita kopikan, ya, teman-teman. Kita kopikan dan kita insertkan di baris 85 ini, insert copy, ya. Nah, di sini kita masukkan transaksi yang pertama kali muncul di tanggal 2 Mei, yaitu setoran modal pendirian berupa tanah senilai 35 juta rupiah. Ini debit nih, 5 juta rupiah. Kita masukkan di tanah. Oke. Maka saldonya berubah nih, 0 menjadi 35 juta rupiah. Oke, lanjut. Saldo buku besar tanah sudah selesai. Kita lanjut ke akun berikutnya, yaitu utang bank. Nah, utang bank ini adalah bagian dari akun-akun kewajiban. Berarti nanti saldo normalnya adalah di kredit, bukan debit, ya. Utang bank, ya. Utang bank kita kopikan ke sini. Nomor akunnya adalah 21200, ya, 21200. Nah, tinggal saya ubah aja 2 depannya, ya. Nah, di sini saldo normalnya adalah kredit, ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi sifatnya sama seperti akumulasi penyusutan bangunan. Kita kopikan saja saldo awalnya, ya. Oke, lalu kita kopikan rumusnya yang di saldo, ya, kita kopikan karena nanti akan sama dia, ya, utang bank ini. Oke,
sekarang kita coba lihat transaksi selama bulan Mei, apakah ada yang melibatkan akun utang bank. Kita lihat ada ya, di tanggal 15 Mei ini ada pencairan dana kredit dari Bank Veteran ya, tanggal 15 Mei ya. Catat nih teman-teman, mana tadi ini dia 15 Mei. Kita kasih keterangan apa? Kita kasih keterangan sama seperti yang di kas aja deh, biar matching ya. Terima kredit dari Bank Veteran ya, terima kredit dari Bank Veteran. Tapi kali ini angka 25 jutanya bukan di debit seperti yang di kas ya, tapi di kredit. Nah, dengan saya kredit nanti ini angka 25 juta di sini, maka saldo di sebelah kanan di ini, di kolom H ini akan berubah menjadi 25 juta rupiah. Kita buktikan. Oke, terbukti ya, dia berubah. Kemudian sejak tanggal 15 Mei apakah ada transaksi berikutnya untuk akun utang bank? Ternyata tidak ada lagi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa saldo akhir akun utang bank per 31 Mei nanti adalah 25 juta rupiah, tetap ya, berubah. Untuk akun utang bank selesai, lalu melangkah kita ke akun utang usaha ya, akun utang usaha. Kalau tadi ada piutang, ini ada akun utang usaha. Tentu saja ini sama sifatnya seperti utang bank, yaitu akun kewajiban, sehingga untuk saldo normalnya juga sama di sisi kredit ya. Ini akun berakunnya 21300 sama dengan di sini ya. Saldo awalnya ada di sisi kredit, saya isikan saja ya. Kemudian kita coba lihat di sini ada transaksi yang perlu kita hapus saja di sini saldonya, karena Robusta akan ngikutin yang utang bank punya ya, seperti ini ya. Oke, nah kita cek sekarang transaksinya utang usaha apakah ada selama bulan Mei. Kita screening dari awal. Oh ada ya, ada nih di tanggal 10 Mei sebesar 12 juta rupiah. Masukkan 10 Mei ya, juta rupiah. Apa ini? Ini adalah pembelian peralatan tadi. Mana tadi? Nah, ini pembelian dari toko Mentari ya. Ini saja, samakan saja ya, utang usaha nilainya berapa? Kita lihat di atas, 12 juta rupiah di sisi kredit utang usahanya ya, sisi kredit. Kita ikutin nih, kalau di transaksi sisi kredit kita juga di sini sisi kredit, sehingga saldonya mesti bergerak nih, berubah nih, menjadi 12 juta sekarang. Lalu kemudian apakah ada transaksi lain berikutnya setelah tanggal 10 Mei ini? Utang bank, utang usaha ada nih tanggal 19 Mei ya, utang usaha 19 Mei. Ini di debit dia utang usaha, berarti dibayar nih ya, ada pembayaran sebagian ya, pembayaran sebagian. Tanggal berapa tadi? 19 Mei ya, pembayaran sebagian. Oke, sebesar 5 juta rupiah. Begitu saya enter ini, maka saldo kreditnya akan berubah ya, menjadi berapa? 7 juta rupiah, bagaimana yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Terbukti ya, 5 juta dari mana Pak? Dari sini, dari transaksinya tanggal 19 Mei dilihat bahwa debitnya adalah utang usaha sebesar 5 juta rupiah. Oke, setelah ini apakah ada lagi utang usaha? Tidak ada lagi. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa saldo utang usaha hingga akhir bulan Mei adalah 7 juta rupiah. Nanti angka-angka saldo terakhir ini akan muncul di neraca teman-teman ya. Jadi tetap ikuti video-video ini karena nanti akan kelihatan semua ujungnya di mana. Neraca itu akan keluar dia angka-angkanya ya. Lalu lanjut, setelah utang usaha kita akan masukkan buku besar utang gaji. Utang gaji ini sama sifatnya seperti utang usaha, yaitu kewajiban ya. Ini akunnya 21400 ya,
plus. Saldo awalnya juga kita copy saja ininya, datanya dari utang usaha, karena memang 0 ya saldo awalnya. Kemudian transaksinya, apakah ada utang gaji di sana? Di atas ini ternyata tidak ada. Tapi jangan lupa ada penyesuaian nanti. Nah, ini di poin A. Penyesuaian poin A ini akan ada jurnal untuk utang gaji ya. Maka kita spare alias kita siapkan slot barisnya transaksinya ya. Lanjut, kemudian akun berikutnya adalah akun utang iklan. Akun kodenya adalah 21500 ya, 21500 utang iklan. Ini juga harus ada saldo awalnya meskipun 0, harus dicatat ya teman-teman ya. Saldo awalnya 0. Juga seingat saya tidak ada transaksi selama bulan Mei untuk utang iklan, yang ada adalah beban iklan, tapi ini beda ya. Di transaksi tidak ada, tapi dia ada di penyesuaian nanti. Mana di poin C ini ya, ada penyesuaian. Ini nanti akan muncul beban iklan, debit, kredit, utang iklan. Oke, sehingga dengan demikian kita skip ya dulu untuk utang iklan, hanya cantumkan saja dari saldo awal ya. Lalu berikutnya adalah pendapatan diterima di muka. Apakah ada transaksinya? Ternyata kalau kita lihat di transaksi di baris kelima ini sampai baris ke 34 ini tidak ada. Kemudian di penyesuaian juga tidak ada. Maka kita bisa skip untuk akun pendapatan diterima di muka. Lalu berikutnya lanjut ke akun modal Mona ya. Modal Mona berarti kita masukkan nih di buku besarnya modal Mona ya, kita masukkan kode akunnya berapa, 3110 ya, 3110 modal Mona. Oke, di sini jangan lupa saldo awal tetap harus dicatat ya, saldo awal. Oke. Kemudian apakah ada transaksi yang melibatkan akun modal Mona di atas? Ada ya, ada dua malah nih, tanggal 2 dan tanggal 6 ya. Selebihnya kemudian tidak ada lagi ya. Maka kita akan catat nih tanggal 2, tanggal 6, copy saja, copy. Oh, ternyata tidak cukup ya teman-teman, maka kita perlu insert satu row lagi ya. Oke, kemudian kita copy tanggalnya, tanggal 2 dan tanggal 6. Oke, tanggal 6 di sini ada, kalau dilihat di, nah ini setoran modal pendirian ya. Setoran modal pendirian, tapi di sini ada tanah dan bangunan ya, tanah dan bangunan. Dan di sini adalah kas. Berapa? Kita bisa lihat. Nah, yang tanah dan bangunan adalah 92 juta, sedangkan yang kas 20 juta. Kita copy saja dua-duanya. Oke, kita copy dua-duanya. Nah, di mana di kredit ya, kredit, sehingga saldonya nanti berubah nih teman-teman. Kita kopikan dulu rumusnya. Rumusnya akan berubah menjadi 115 juta rupiah lebih. Oke, paste kan? Ya, saldonya menjadi 115 juta rupiah. Ini ada saldo akhir ya, nanti menjadi saldo akhir dari akun modal Mona hingga akhir Mei. Kenapa? Karena setelah tanggal 6 ini tidak ada lagi transaksi yang melibatkan akun modal Mona. Oke, adanya adalah prefer, ini akun yang berbeda. Nanti kita buatkan juga ini buku besarnya. Oke, berikutnya setelah modal Mona selesai, akun berikutnya adalah, nah ini prefer.
Prive ini akunnya sendiri ya, tapi dia sifatnya adalah menjadi pengurang modal. Nah, berarti kalau pengurang modal, dia saldo normalnya bukan kredit lagi, tapi di debit. Nah, ini sifat akun yang mirip-mirip seperti tanah ya. Kita tulis saldo awalnya ya, saldo awalnya. Oke, kemudian untuk transaksinya juga nanti sama nih rumusnya, perhitungan saldonya juga sama rumusnya, seperti perhitungan saldo kas atau tanah ya. Tapi kita perlu cek transaksi tanggal berapa ini Prive. Ada tadi tanggal 22 Mei sebesar 4,5 juta rupiah ya, kita masukkan saja. Nah, ini dia Prive 4,5 juta rupiah. Begitu kita enterkan nanti angka ini, maka saldonya menjadi berubah ya, berubah. Kita kasih keterangan pengambilan kas keperluan pribadi gitu saja ya, sesuai dengan transaksi yang ada di poin pertama ini ya, pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi. Oke, setelah itu Prive selesai, tidak ada lagi transaksi hingga akhir Mei ya, bisa selesai. Lanjut ke pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa ini sudah masuk ke akun laba rugi berarti ya, laba rugi. Nomor akunnya berapa? 41400 ya, 41400. Oke, nah pendapatan jasa ini sama sifatnya seperti akun modal, karena saldo normalnya adalah di kredit ya. Kita copy saja nih, saldo normalnya kredit, tapi ini karena akun laba rugi maka udah pasti nol ya, pasti nol dia. Oke, lalu untuk akun berikutnya, untuk transaksi berikutnya pendapatan jasa, apakah ada di atasnya? Ya ada, yaitu di transaksi tanggal 17 Mei ini ya, 17 Mei. Oke, besar berapa juta tadi? 1650. Oke, kita masukkan nih, masukkan di pendapatan jasa 17 Mei. Kita kasih keterangannya sama saja seperti piutang tadi ya. Ya, order jahitan 4 baju ya, pendapatan order jahitan 4 baju sebesar 1650. Nah, saldonya belum bergerak karena belum saya copy ya, kita copy saja rumusnya, sama ya, 1650. Lalu berikutnya untuk akun beban gaji, ada 4 beban ini sifatnya sama semua, yaitu saldo normal di debit ya, saldo normal di debit. Kita isikan saja satu-satu ya. Beban gaji di sini, kemudian ada beban iklan ya, beban iklan, lalu ada beban penyusutan bangunan, lalu ada beban penyusutan peralatan ya. Akunnya kita sesuaikan 6.500 untuk yang beban gaji ya. Oke, lalu untuk beban iklan 6.200 ya, 6.200. Lalu untuk beban penyusutan 6.600. Lalu untuk beban penyusutan peralatan 6.007.
Oke, langsung semua. Lalu kita masukkan saldo awalnya. Nah, saldo awalnya ini sama sifatnya, beban ini sama sifatnya seperti aset ya. Dia saldo normal adalah debit, artinya bukan sifat transaksinya tapi saldo normalnya sama di debit, sama dengan saldo normal aset. Kenapa? Karena dia mengurangi modal. Jangan lupa kalau modal itu saldo normal ada di kredit, jadi setiap penambahan modal akan dikredit dan setiap pengurangan modal itu akan di debit. Makanya beban gaji ini saldo normalnya di debit ya. Mirip-mirip sifat transaksinya, mirip-mirip sifat akun normalnya dengan prefer, dia di debit gitu ya. Kopikan saja dengan rumusnya sekalian ya, jangan bolak-balik ya. Kopikan semua di sini, beban gaji, beban iklan, beban penyusutan, beban penyusutan peralatan dan bangunan ya. Oke, kemudian kita isi nih transaksinya. Apakah ada beban gaji di atas? Seingat saya ada, yaitu di tanggal 24 Mei ya. 24 Mei sebesar tadi, isi dulu ya tanggalnya, 24 Mei. Sama dengan iklan juga sama, 24 Mei ya. Pembayaran beban gaji. Lalu di sini keterangannya adalah pembayaran beban iklan ya. Angkanya adalah sebesar 900 dan 250.000 rupiah. Oke, 900 rupiah saya copy langsung ke sini, saya hapus. Rumusnya sama ya. Ya. Jadi 900.000 rupiah adalah transaksi debitnya di tanggal 24 Mei untuk beban gaji, lalu 210.000 rupiah adalah transaksi debitnya untuk beban iklan di tanggal 24 Mei 2016, sehingga saldonya menjadi di akhir Mei beban gaji menjadi 900.000 rupiah dan beban iklan menjadi 250.000 rupiah. Tapi jangan lupa di sini ada nanti penyesuaian. Nah, di poin A dan poin C itu ada beban gaji dan beban iklan penyesuaiannya, sehingga kita perlu tambahkan satu row lagi masing-masing ya, satu row lagi. Oke, kita kopikan saja ke bawahnya. Yes, kopikan ke bawahnya, tapi kemudian kita hapus isinya sampai sini ya. Hapus isinya, kita hapus isinya. Oke, nanti saldonya ini akan berubah pada saat kita mengisikan atau membuat jurnal penyesuaian di row 136 dan row 143 berdasarkan keterangan di bagian penyesuaian poin A dan poin C. Oke. Lalu setelah itu kita bergerak ke dua akun terakhir, yaitu beban penyusutan bangunan dan beban penyusutan peralatan, di mana saldo awalnya juga 0 sama, tapi transaksinya selama bulan Mei dari tanggal 2 sampai tanggal 29 belum ada transaksi ya. Namun nanti di tanggal 31 Mei ada penyesuaian ya, yaitu yang di poin B dan poin D, Bravo dan Delta ini yang saya blok, sehingga kita perlu sisipkan ataupun siapkan ya baris-barisnya yang diperlukan nanti untuk penyesuaian tersebut, yaitu di row 149 dan row 155. Baik, dengan demikian seluruh buku besar dari setiap akun-akun yang ada di chart of account sudah selesai kita bahas, kita isikan. Tentu saja ini belum selesai 100%, karena apa? Karena ada nanti kita isikan penyesuaian
sesuai dengan poin yang ada di row 14 sampai row 17 yang saya blok di layar. Untuk tahapan berikutnya yaitu tugas memasukkan perkiraan buku besar ke neraca saldo akan kita bahas di video berikutnya. Stay tune dan tetap semangat teman-teman semua. Oke teman-teman semua, demikianlah penjelasan bagian kedua dari cara melakukan pencatatan akuntansi di sebuah perusahaan jasa, yaitu bagaimana memasukkan jurnal postingan ke dalam perkiraan buku besar yang sesuai dengan menggunakan format akun standar di sebuah perusahaan jasa. Untuk penjelasan bagian ketiga, teman-teman dapat menontonnya di video berikutnya ya. Silakan share dan kasih jempol jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar teman-teman selalu update jika ada video baru dari channel ini. Tetap semangat dan sehat selalu semuanya. Ciao!